Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata yang patut dan pertama-tama kita ucapkan ketika kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Karena di pagi ini kita sudah mendapatkan limpahan nikmat yang luar biasa ya, nikmat kesehatan dan yang paling utama adalah nikmat keimanan. Nikmat iman dan Islam memang tidak bisa digantikan dengan apapun kenikmatan di dunia ini. Dan ketika kita sudah mendapatkan nikmatan iman dan Islam, inilah yang eh, kita bisa terdorong untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini kita kembali akan mengkaji salah satu ayat Allah yang salah satunya adalah tentang kisah Nabi alaihi salam bersama para istrinya. Dan qadarullah Babi Haikal sekarang sedang berada di Jogja dan sedang mengadakan ceramah juga, beliau sedang ceramah dan insya Allah sebentar lagi akan terhubung dengan beliau. Dan tema yang disampaikan oleh beliau karena berada di antara jamaah yang kebanyakan para pemuda, beliau akan sedang menyampaikan sebuah tema tentang pemuda. Nah, ketika kita akan membahas tentang kajian sirah tentang para istri Rasul, sebenarnya eh, tentu ada kaitannya ya, karena pemuda yang memang lahir, pemuda yang soleh soleha itu, para pemuda-pemudi soleh soleha ini sesungguhnya lahir dari rahim para ibu yang soleha juga, lahir dari suatu keluarga yang dipimpin oleh eh, seorang suami, seorang laki-laki yang memang juga soleh, yang mempertahankan, yang menegakkan sebuah keluarga di atas sunnah-sunnah, sebuah keluarga di atas syariat. Itulah sebuah keluarga yang soleh soleha, sebuah keluarga yang berada dalam syariat Islam inilah yang kemudian bisa melahirkan uh, para pemuda yang soleh dan soleha. Tentu tidak ada contoh yang paling patut kita harus teladani kecuali adalah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam berkeluarga, yaitu dengan para istrinya. Dan kita di pekan lalu sudah membahas tentang bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin, istri dari Rasulullah SAW yang beliau menikahi Khadijah selama 13 tahun ketika diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun. Rasulullah sudah menikahi Khadijah dan 13 tahun mendampingi kerasulan, dan tentu sebelumnya itu juga sudah dilihat teladan dari keluarga yang mulia ini, keluarga Nabi waktu itu belum diangkat menjadi Nabi. Rasulullah SAW sudah menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa, teladan yang memang diakui oleh masyarakat saat itu ya, dengan gelar Al-Amin misalkan. Sebelum Rasulullah menikah pun sudah diakui oleh masyarakat Quraisy tentang keteladanan, tentang akhlak-akhlaknya yang mulia. Kemudian ketika menikah dengan Khadijah radhiallahu anha, yang kata Babeh kembangnya desa ya saat itu, artinya memang walaupun janda tapi beliau adalah sungguh menjadi sosok wanita yang sangat terhormat, yang sangat dimuliakan oleh masyarakatnya, dan disebut dengan kembangnya desa, kata Babe, karena memang tidak hanya soal kecantikan memang yang diakui oleh masyarakat ketika itu, tapi juga akhlaknya yang mulia. Itulah yang kita bisa ambil hikmahnya, pelajarannya dari keluarga yang mulia Nabi kita Muhammad SAW ketika berada di Mekah, ketika perjalanan panjang bersama Khadijah. Luar biasa perjuangan Khadijah mendampingi baginda Rasulullah SAW dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, dan di awal-awal itu memang sebuah perjuangan yang begitu banyak rintangannya karena masyarakat Quraisy saat itu menentang ya, memusuhi, bahkan ingin bahwa ada sebuah kisah yang kita kenal dengan ketika
Muhammad SAW bersama umat kaum muslimin di Mekah itu diasingkan oleh masyarakatnya. Tidak boleh ada interaksi perdagangan, tidak boleh ada interaksi yang lainnya dengan mereka, sehingga banyak sekali yang kelaparan. Dan dulu sebuah riwayat Rasulullah sampai memakan daun-daunan ya untuk bisa bertahan. Dan begitulah kisah yang begitu sangat eh, apa namanya membuat kita tersedih tentunya ya, bagaimana perjuangan dari baginda Rasulullah SAW dan istrinya yang yaitu Khadijah radhiyallahu anha yang menemani beliau dalam perjuangan yang sangat berat itu. Dan memang para nabi ini adalah sosok yang paling besar apa namanya ininya kesulitannya, paling besar ujiannya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya siapakah yang paling besar ujiannya, maka Rasulullah menjawab adalah al-anbiya, itu para nabi. Asyadul bala al-anbiya, semua amsalahum summa amsalahum. Jadi yang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan para nabi itu adalah para aulia, para ulama yang memang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu dalam sejarah memang selalu mendapat penentangan, menjabat hambatan yang besar. Dan itulah sebuah ujian besar bagi orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga yang bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang berharga dari kisah-kisah para nabi, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, dan perjuangan para ulama, perjuangan para aulia yang berusaha keras menegakkan Islam dinul haq. Sahabat yang dimuliakan Allah, sampai sekarang masih belum terhubung dengan Babe, dan sambil menunggu tentu kita masih bisa memanfaatkan waktu ini untuk mungkin ngobrol ya dengan para pengurus MKI yang di sini ada Dr. Vicky. Assalamualaikum Dr. Vicky. Assalamualaikum Dok. Dan ada juga beberapa pengurus lain yang alhamdulillah insya Allah di bulan Agustus ya, sebelum kita ada hajatan besar yaitu khitanan massal, insya Allah kita akan juga mengadakan ruqyah syariah. Tidak hanya yang biasa kita lalui adalah ruqyah bersama Ustaz Sahal itu di Zoom ya. Alhamdulillah akan ada pertemuan atau kajian secara offline ya bersama Ustaz Al-Mudhafari di Depok, di rumahnya Ibu Is Nurjana, di kediamannya beliau yang insya Allah salah satu rumah beliau akan dijadikan sebuah tempat untuk sekolah hafiz Quran yang dibimbing oleh guru kita Tuan Guru Suparno Prajar. Dan itulah kita akan memanfaatkan tempat itu menjadi sebuah tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat pendidikan, dan salah satunya ruqyah syariah yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan Agustus ini ya. Dan mohon nanti tunggu kabarnya dari pengurus kapan diselenggarakannya, waktunya. Assalamualaikum Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Insya Allah tanggal 19 kalau nggak salah saya dengar di percakapan kemarin bersama teman-teman, di tanggal 19 lah insya Allah kita akan juga menyelenggarakan kajian secara offline gitu ya bersama Ustaz Sa'al Tufari. Tentu kalau ruqyah tidak cukup hanya sebuah kajian ya. Yang paling penting juga dari kajian adalah praktek, yaitu terapi-terapi ruqyah yang ketika kita mencoba untuk bisa mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan, yaitu bacaan-bacaan Quran, tentu dengan niat yang lurus, niat kita untuk menterapi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah akan angkat semua kesulitan, angkat semua penyakit yang ada dalam diri kita, baik penyakit yang berupa fisik ya, maupun penyakit yang berupa ya non fisik. Dan itu juga alhamdulillah sudah banyak dibuktikan ya oleh para jamaah kita yang dulu pertama kali pernah ini juga menjalani pelatihan atau pendidikan ruqyah bersama Ustaz Sahal Al-Mutafari di kediaman di kediaman IIS ya di Depok. Insyaallah kita akan kembali melakukan menggelar kajian atau terapi ruqyah bersama Ustaz Sahal.
Dan mudah-mudahan jamaah juga bisa mengikutinya, karena tidak hanya ilmu ya, kalau ruqyah itu harus selalu dipraktekkan, dan ketika bacaan Quran itu kita lantunkan, dan yang paling utama adalah sebuah niat yang kokoh ya, niat yang memang kita pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bacaan yang kita baca, surat-surat yang kita baca, dari mulai surat yang kita kenal dari An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan juga ayat-ayat lain, ayat pilihan seperti ayat kursi gitu ya, itu memang ditujukan, diniatkan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Bahwa kami turunkan Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, kemudian juga syifa sebagai penyembuh ya, sebagai syifa. Karena itulah alhamdulillah ada sebuah forum ya yang bisa kita mempraktekkan untuk pembuktian bahwa memang Al-Quran itu memberikan kesembuhan dengan cara kita membacanya, dan tentu kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kesembuhan itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih belum terhubung, tapi kita coba manfaatkan waktu ini, dan alhamdulillah wa syukrillah, di pagi ini juga saya informasikan ada penerbangan pertama ya di bulan Agustus ini bersama Amikal, kerjasama dengan Majelis Keluarga Indonesia. Dan ini Bu Ninik, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ninik. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Maaf nih saya off kamera. Ya, ini insya Allah ya, hari ini jamaah sudah siap-siap ya untuk keberangkatan pertama ya. Ini keberangkatan pertama setelah hajian, dan insya Allah di di malam ini akan keberangkatan pertama jamaah Amikal dan Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah akan melaksanakan umrah selama 10 hari ya, selama 9 hari. Dan ini dalam acara manasik kemarin alhamdulillah kita ketemu semua ya, pada pengurus, ada Ustadz Dodi Al-Jambari juga, beberapa teman kemudian hadir juga di dalam kegiatan manasik dan tentu pembukaan ya. Dan ini sebuah rasa kesyukuran yang luar biasa ya Bu Ninik ya. Iya, betul. Dan juga hadir pejabat dari Kemenag ya Bu Ninik ya. Iya, jadi Ustadz Holis, alhamdulillah Majelis Keluarga Indonesia sampai saat ini jamaah-jamaahnya Masya Allah. Dan di sini juga yang rajin ngaji nih Bu Sri, alhamdulillah besok ikut dengan rombongan saya, dan insya Allah sekamar sama saya. Ibu Sri ada? Nah, mungkin sedang ini juga untuk keberangkatan umroh perdana ini, insya Allah nanti malam akan ada pelepasan. Jadi mungkin teman-teman yang tinggalnya di daerah Tangerang ya, itu bisa melihat prosesi langsung keberangkatan, di mana nanti jamaah langsung dijemput oleh petugas handling bandara, kemudian nanti langsung diantar ke ruang tunggu. Intinya ketika kita punya niat, seperti yang kemarin disampaikan ya, kita punya niat, Allah sudah catat gitu. Dan informasi juga yang kita dapatkan untuk masalah kewajiban ya Ustadz Kholis ya. Iya. Kalau Ustadz Kholis kemarin sempat mendengar Bapak Direktur Umroh Haji Kementerian Agama menginformasikan bahwa sekarang ini kan banyak untuk jamaah yang daftar haji reguler dan berangkatnya lama ya. Nah, ketika berangkat lama banyak yang membatalkan dari pendaftaran tersebut. Jadi dari Kementerian Agama tetap menghimbau kalau kita sudah niat haji, apalagi sudah daftar gitu ya, walaupun berangkatnya misalnya 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu kewajiban kita sebagai muslim ibaratnya udah dijalankan gitu.
Nah, tapi kalau di tengah jalan kita sudah daftar haji, kita batalkan, terus kita berangkat untuk umroh. Nah, ini yang harus kita luruskan, gitu, Tat. Jadi, kalau misalnya ada yang sudah daftar haji lama, gitu ya, dia mau umroh dulu, boleh. Tapi untuk kuota hajinya jangan dibatalkan, seperti itu. Jadi kalau kita mampu punya uang, ya nggak apa-apa, kita belajar untuk umroh dulu. Sehingga kewajiban kita sebagai muslim untuk menunaikan ibadah haji, itu tetap dicatat dan memang sudah gugur, gitu, Tat. Iya, iya betul Bu Nini ya. Niat itu yang paling Ya, penting ya. ini yang Niatnya tetap penting, ingin karena haji banyak karena ini. itu kewajiban. Iya, Persoalan bahwa Allah akan kabulkan di usia kita atau tidak itu adalah haknya Allah gitu ya. Kita hanya betul. berdoa saja kepada Allah untuk dimudahkan. Iya. Jadi, kita juga harus, apa namanya, bijak juga gitu ya, dalam artian nih saya menghimbau khususnya buat diri saya sendiri dan semua keluarga besar dari Majelis Kajian Indonesia gitu ya. Untuk, masalah ibadah ini memang kita harus niatkan, kita azamkan. Sama kayak kita misalnya mau, pergi daftarkan sekolah gitu loh. Kalau kita nggak pergi ke sekolah untuk daftar, memungkinkan nggak dia sekolah di tempat yang kita tuju? Kan enggak gitu loh. Jadi memang harus ada upaya. Saya tergelitik juga dengan beberapa pernyataan dan memang logis gitu loh. Jadi kita berdoa, tapi usahanya itulah yang menentukan, juga. Jadi kalau usaha tanpa doa, ya percuma ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita di keluarga, Indonesia gitu ya, wah saya pengen umroh, saya pengen, beli rumah, saya pengen, nanti bisa beli mobil, saya juga pengen sekolahin anak di pesantren A, pesantren B. Tapi dia, tiap hari males, dia nggak berusaha, kemudian juga, kita sudah ajak untuk, "Hayo kita ikut, menjadi entrepreneur untuk, menjalankan dan meningkatkan, perekonomian keluarga gitu, tapi enakan kalau subuh rebahan, kemudian siang juga males-malesan. Nah, ini juga walaupun doa kata, ustadz, walaupun doa sudah 1000 kali gitu, tanpa adanya usaha, itu juga tidak mungkin kita akan capai. Jadi harus seimbang ya Bapak Ibu gitu loh. Jadi kita doa, kita ngaji, kemudian juga kita berusaha untuk mencapai apa yang akan kita inginkan. Jadi, saya menghimbau sejak saat ini, niatkan diri, niatkan semuanya untuk kita bisa ibadah. Karena apa yang menjadi pikiran kita, itulah yang akan menjadi kenyataan, gitu. Jadi, kalau ini contoh saya sendiri yang benar-benar, apa namanya, pengalaman yang mungkin jarang ya orang-orang, alami gitu ya. Ketika kita memikirkan A, B, C, dan kita gigih untuk meraih itu, insya Allah langsung Allah wujudkan gitu. Saya dulu juga nggak pernah punya pikiran saya punya perusahaan travel sendiri, enggak gitu. Saya udah di zona nyaman, saya ngurus di beberapa perusahaan gitu ya, yang perusahaannya ya lumayan gede-gede dan, rasanya nggak mungkin deh punya, perusahaan sendiri gitu ya. Tapi qadarullah, nah kemarin juga izin-izin semuanya keluar dan itu seperti nggak percaya juga gitu, udah mengantongin izin dari Kementerian Agama. Itu Ustadz. Jadi buat teman-teman, eee, yang mungkin saat ini masih berjuang untuk keluarga, untuk kehidupan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, yuk kita dengan kita ngaji bareng-bareng, kita ada divisi untuk entrepreneur, untuk bidang usaha, ayo kita coba seriusin. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Kayak kemarin saya kontakkan langsung dengan Ustadz, Dodi, minta, "Ustadz boleh di-drop garamnya, ini ada acara, siapa tahu nanti dari, acara ini ada yang berminat untuk garam-garamnya dan ini semua untuk MKI, untuk kegiatan-kegiatan kita." Kita niatkan dulu. Alhamdulillah
nggak nyampe 2 jam, Laku garam ya. yang di-drop Ustadz Dodi udah habis. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Nah, ini Nah, adalah membuktikan ketika kita doa dan kita serius, ada upaya, Allah pasti akan kasih, gitu, Ustadz Masya Khalid. Allah, Alhamdulillah. Nah, ini yang saya lihat nih dari apa jamaah-jamaah kita gitu ya, masih sedikit sih atau memang jamaah kita sudah ekonominya mampu sih kalau saya lihat alhamdulillah berarti nggak ada yang japri saya untuk menjadi reseller parfum, menjadi reseller garam ataupun produk-produk yang lain nih Ustadz. Assalamualaikum, Babe Haikal. Astagfirullahaladzim, summa astagfirullahaladzim. Saya betul-betul meletakkan, jemaah sekalian, sahabat, minta maaf. Saya meletakkan handphone ini di tas. Ya, di tas, dan terlalu ramai jamaah daripada di kota gede, Yogyakarta, sehingga saya terlalaikan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman di Majelis Keluarga Indonesia. Astagfirullahaladzim. Padahal tadi malam sudah bincang-bincang dengan Mas Kholis tentang materi, apakah apapun ya, dan ternyata terlewatkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung masih ada waktu, ini Bapak Ibu sekalian, ini baru saja bubar di sini, saya baru pegang handphone. Ini saya bicara dengan Majelis Keluarga Indonesia, ya, yang bergabung silahkan nanti saya kasih handphonenya. Majelis Keluarga Indonesia ada di seluruh Indonesia, ada di seluruh provinsi, di Jogja pun insya Allah ada. Jogja ada perwakilan ya? Ada Bu, ini Beh. Ada ya? Ada, Bro. Nah itu di Jogja juga ada, biar lebih semangat semuanya. MKI membahas masalah keluarga, enggak masalah politik. MKI enggak bahas politik, enggak bahas pilpres, enggak bahas fikih, enggak bahas apapun. Yang dibahas masalah suami, istri, anak, gitu. Itu yang dibahas itu aja. Suami, istri, anak, mertua, tetangga, warisan, pokoknya urusan itu aja. Dan ini topiknya hari ini menarik, belajar dari istri Rasulullah. Jadi ini tujuan fokus utamanya kepada para wanita. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini duduk aja di bawah nih. Digeser sedikit biar saya. Nah, gini. Nah, gini. Duduk di bawah lebih nyaman ternyata. Ya, pakai ini aja. Nah, gini. Nah, gitu. Sip. Alhamdulillah. Sahabatku, kalau kita ingin belajar dari istri Rasulullah, khususnya ini para ibu, silahkan antum harus tentukan role model dulu. Antum mau seperti Aisyah atau seperti Khadijah? Antum mau seperti Hafsah atau seperti Maria Al-Qibtiyah? Tentukan dulu gitu. Begitu juga dalam bapak-bapaknya gitu ya. Antum harus tentukan role model. Antum mau seperti Abu Bakar atau seperti Umar, atau seperti Utsman, atau seperti Ali, atau seperti Bilal, atau seperti Tolhah, atau seperti Abdurrahman bin Auf. Ya seperti Rasulullah dong. Ya iyalah. Ya udah pasti uswatun hasanah kita ke sana. Seperti Khadijah lah. Ya iyalah. Pasti uswatun hasanah kita ke sana. Bagi ibu-ibu ya. Ya tentunya Rasulullah juga. Cuman kewanitaannya. Nah, saya punya tips tuh ke situ. Gitu. Dan saya ingin sekali seperti Abu Bakar Siddiq. Yang dari mulutnya nggak ada keluar satupun kata yang bohong. Oh berarti sahabat yang lain bohong dong. Nggak boleh mikir begitu. Nggak ada sahabat yang bohong, nggak ada. Ya. Dan mereka telah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatullah-Nya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kenapa saya kepengen seperti Abu Bakar Siddiq? Karena menjaga mulut itu luar biasa. Ya. Paling top itu ya Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai dia meletakkan batu di mulutnya kalau mau ngomong supaya mikir dulu ngomong apa gitu ya. Dan saya juga pesan nih, karena kita nggak mungkin masukin batu, kalau ada teman satu selevel atau di bawah kita atau selevel, dia ngomong ngoceh macam-macam fitnah, saya tipsnya hitung sampai 5 baru ngomong. Tuh 2, 3, 4, 5, begini gitu.
Jadi ada ngerem dulu, nggak langsung gitu. Kalau orang itu lebih tua dari kita 10, tuh, wah, nggak, sehingga kita nggak jadi marah. Kalau itu istri kita, hitung sampai 100.000. Jadi lu nggak usah ngomong maksudnya. Kalau istri hitung 100.000, nggak usah dibalas ya, cukup diem aja ya, karena kita pasti salah dan pasti kalah gitu ya. Apa boleh buat, karena kan memang takdirnya begitu, istri nggak bisa salah ya. The power of mama. Jadi teman-teman sekalian, ini mohon maaf nih, ini sebentar lagi selesai soalnya biasanya sampai 6.25 ya. 5 untuk internal. Jadi tinggal sedikit lagi. Pertama saya minta maaf, saya betul-betul nggak ingat, betul-betul lupa ya. Pas pegang handphone, masuk handphone. Ayo Beh, katanya ya Pak Selo. Ada miss call daripada ini. Alhamdulillah berita gembira nih ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, oke. Kita mau ambil contoh siapa? Berseri kalau perlu nih ya. Hari ini kita lihat Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah Al-Kubra adalah disebut Wardatul Quraisy. Disebut kembang mawarnya desa, kembangnya desa. Wardatul Quraisy adalah sebuah julukan yang sangat indah. Padahal usianya 40. Artinya usia 40 masih jadi kembang desa. Yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah Iwan Fals? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ibu-ibu 40 masih cantik dong. Mesti olahraga dong. Mesti ramping dong. Mesti jadi kembang desa dong. Loh, kita mau ngikutin, kan saya lagi cerita, ibu-ibu, jadikanlah Khadijah yang mulia sebagai idolamu, gitu kan. Bukan banding-bandingin ya. Kadang-kadang istri saya kan getol banget dia olahraganya. Getol banget olahraganya. Kenapa dia bilang? Biar jadi Khadijah. Gitu. Ada motivasi gitu ya. Khadijah. Khadijah itu usia 40 tapi masih cantik, masih kinclong, masih glowing. Ya, diperebutkan satu kampung walaupun seorang janda ya. Ya banyaklah orang 40 tahun masih cantik, masih kinclong, masih glowing, masih banyak lah. Itulah yang mulia ya ibunda kita Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sepanjang usianya, sepanjang hayatnya, yang mulia Siti Khadijah tidak pernah meminta apapun dari Nabi. Apapun, nggak pernah. Ini mudah-mudahan istri saya ikut nonton ya. Saya di Jogja, dia nggak minta kecuali gudeg, sama bapia, sama batik. Ipo, apa itu? Di mana carinya? Oke. Kipo. Oh, kipo, iki opo? Iki opo? Yangko. Oh. Nah, itu ya. Udah dipesenin begitu. Wah, saya bilang berapa persennya dari Khadijah nih gitu ya. Khadijah tidak pernah minta apapun sejak menikah hari pertama sampai menjelang wafat. Satu-satunya permintaan yang mulia Siti Khadijah adalah tidak disampaikan ke Nabi. Disampaikan kepada anaknya yaitu Fatimah. Suatu hari Fatimah dipanggil dan Khadijah bilang sama Fatimah, "Wahai Fatimah, mintakanlah kepada ayahmu sorban yang selama ini dia pakai untuk kain kafan aku." Bayangin. Itu permintaan pertama Siti Khadijah dan sekaligus permintaan terakhir. Seumur hidupnya nggak pernah minta emas. Sebelum umur hidupnya nggak pernah minta gudeg. Seumur hidupnya nggak pernah minta apapun. Ini salah satu kunci. Mengenakan terus. Menyejukkan mata terus. Menggembirakan terus. Saking kegembiraan itu terjadi, hampir setiap hari Rasulullah capek, letih, berdakwah, berdagang, mengimami sahabat-sahabatnya. Pulang, udah pasti itu. Siti Khadijah duduk rapi, wangi, dan memeluk Nabi, dan meminta Nabi istirahat, dan menjadikan pahanya
adalah bantal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengan terigu yang udah dibuatkan oleh dia, dengan gulai kesukaan Nabi yang udah dimasakin, dengan kurma yang ada sebagai pendamping, dan air yang sudah dicelupin kurma dan ditambah dengan madu kesukaan Nabi. Coba. Begitulah seumur-umur yang mulia Siti Khadijah. Seraya selalu berucap, ya Rasulullah, maafkan aku. Coba. Saya tanya nih, ibu-ibu yang ada di MKI dan juga ada di Masjid Nurul Huda, Kota Gede, Yogyakarta. Kapan terakhir Anda minta maaf? Paling Idul Fitri. Ya kan? Ayolah. Ya. Kemarin Kami minta maaf. ya Bu. Kami membiasakan. Saya malu kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak kami jalankan. Selain malu, juga mengundang kemurkaan Allah. Saya alhamdulillah hampir setiap hari. Mungkin dalam 1 bulan lebih 20 kali lah. Meminta maaf kepada istri. Ditinggal dalam dakwah. Dia bangun sendiri, dia masak sendiri. Maafin ya, redoin ya, selalu begitu. Besok pulang kagak bawa gudeg, maafin ya. Nggak, kan hari ini udah pulang ya, nggak sempat lagi. Nggak bawa kipo. Kipo tuh dari apa dibuat? Ketan. Oh, enak. Nggak percaya saya kalau enak. Buktikan dulu. Ya. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Khadijah yang mulia, ya, Khadijah yang mulia, dirindui oleh para malaikat, gitu. Dirindui oleh para malaikat. Saking apa? Saking dia menjaga perasaan daripada suami, yaitu menjaga perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril kalau datang dan menyampaikan wahyu atau bertadarus atau bertadabur dengan Rasulullah dengan Al-Quran, malaikat Jibril tidak sekali 2 kali berkata, fa'aina Khadijah. Di mana Khadijah? Ya, apa pesannya? Kirim salam dari Allah. Bayangin, Allah kirim salam. Belum pernah terjadi. Enggak kirim salam kepada siapapun. Tidak kepada sahabat atau istri yang lain. Tidak kepada Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Allah kirim salam untuk siapa? Khadijah. Bayangin. Kita sering berkata, siapakah sahabat yang dijamin surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Al-Bizar Al-Ghifari. Kurang. Sebelum mereka semua, yang dijamin masuk surga adalah Khadijah Al-Kubra. Hadis Bukhari Muslim, malaikat Jibril yang memberi kabar. Malaikat Jibril datang kepada Rasul. Bilang begini, ya Rasulullah, kirim salam untuk Khadijah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan satu surga isinya untuk menggembirakan Khadijah. Dalam hadisnya, Khadijah diberikan surga yang tenang. Wallahu alam, saya nggak menemukan makna daripada tenang di sini. Apakah selama hidupnya beliau gaduh oleh kafir Quraisy yang selalu mengganggunya? Wallahu alam. Tapi dia mendapatkan surga yang di dalamnya ketenangan. Khusus untuk Khadijah. Allah siapkan rumah dan semua perabotnya terbentuk dari kristal murni. Kristal murni yang berwarna-warni. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sebagian kristal padat berwarna merah karena dan kuning korenan. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman itu wal marjan gitu ya. Marjan tuh bentuknya merah. Saya punya dikasih sama orang marjan. Sedikit nih ya, kecil tapi cakepnya luar biasa. Nah, ini marjan saya nih. Biar saudara tahu aja, biar ngiri-ngiriin. Biar datang ke rumah pada minta. Nih, ini marjan.
Nah, cakep nggak? Cakep. Cakep be. Pengurus MKI silakan datang untuk memilih. Ya, memilih cincin-cincin koleksi saya. Ya, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Itu kata-kata itu betulan janji, bukan janji sementara janji. Datang kita sampaikan. Ada Ibu Dewi dari NTT. Bu, saya mau ke Lombok sayangnya. Iya. Nah, di Jogja kita bikin sunatan massal ya. Boleh? Tuh, disambut itu di sini ya. Boleh insya Allah ya. Sama Muhammadiyah Kota. Kota Gede. Ya, kita gabung nanti ya. Sering ya. Kita setiap 2 bulan kita bikin sunatan massal. Ya. Berharap mereka mengingat terus sehingga mereka sampai gede ada ketauhidan yang masuk ke dalam tubuhnya. Amin ya Allah ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Kemuliaan Khadijah itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadanya. Tidak akan pernah keluar kata-kata yang menyinggung perasaan Nabi dan juga menyinggung yang lain. Tidak pernah. Belum pernah ada manusia yang kata-katanya lebih indah tutur katanya daripada yang mulia. Nah, betul. Yang mulia Siti Khadijah Al-Kubra. Khadijah ya beliau itu tidak akan tidur sebelum Nabi tidur. Ya. Khadijah itu tidak akan makan sebelum Nabi makan. Gitu ya. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali dengan izin dan ridho daripada suami gitu ya. Padahal Nabi telah menghalalkan, telah mengizinkan, telah meridhoinya semuanya. Selalu kalau Nabi baru pulang itu dia persiapkan seluruh tubuh dan waktunya ya untuk Rasul ya. Kalau kebanyakan kita ya minta maaf ya. Masih main TikTok ya, masih main game ya, lakinya pulang ya. Ya berhenti deh kayak gitu-gitu. Percuma kalau kita tahu tapi kita nggak ambil contoh. Disajikan itu tidur di pahanya gitu ya. Saya baru pulang tidur di paha istri, didorong kepalanya, dibilang ini berat, dibilang gitu ya. Kepalanya berat, padahal cuma kepalanya doang ya. Kalau yang lain semuanya nggak berat gitu ya. Tahu dong maksudnya. Dan kepala doang di paha berat. Giliran badan dari kepala kaki nginget ya. Ya gimana sih ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tadi biasanya handphone digeletak gitu ya. Handphonenya di tas tadi ya karena agak jauh. Demikian. Bagaimana dengan yang lain? Silahkan. Antum mau lihat bagaimana? Bagaimana kolokannya yang mulia Siti Aisyah. Atau antum mau lihat bagaimana kemuliaan Fatimah. Fatimah istri daripada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana tuh hebatnya? Bagaimana bisa menjaga ketauhidannya yang mulia Asyiyah daripada Fir'aun. Atau bagaimana orang yang betul-betul menjaga kesuciannya seperti Maryam. Jadi, wahai para ibu, taruhlah idolamu di atas dan ikuti dia. Jangan lagi ngikutin motivator-motivator palsu yang berkata, jadilah dirimu sendiri. Lalu nggak jadi apa-apa. Iya kan? Bagaimana ceritanya? Saya nggak pernah. Saya harus jadi diri sendiri. Enggak. Jadi begini doang dong. Gitu loh. Saya tahun depan jadi menteri pendidikan. Ya. Kemudian wakil presiden. Nah, itu ya. Ya. Jangan-jangan sampai tahu ya. Masih panjang. Betul nggak, Pak? Setuju nggak kalau saya menteri pendidikan? Setuju semua. Ya. Luruskan sejarah maksudnya. Ya. Biar sejarah yang diumpetin itu kita keluarin semua. Pak Muhammad Nasir kita angkat sebagai Bapak NKRI. Bapak Pendidikan Nasional yang benar itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Itu Bapak Pendidikan Nasional. Ya. Bapak Modernisasi. Itu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Jadi nanti banyak PR-PR-nya jangan dibocorin sekarang. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Yuk sekarang Anda mau siapa Wah Ibu? Mau siapa?
Sebutlah dan letakkanlah namamu. Saya memberikan nama anak saya pertama itu Aisyah. Ya, biar dia bisa seperti kemuliaan Aisyah. Anak saya kedua saya kasih nama Aliyah. Fi jannatil aliyah. Biar dapat surga yang tinggi. Sesuai dengannya. Kenapa enggak Khadijah? Berat gitu ya. Tidak ada manusia yang lebih indah akhlak dan budi pekertinya selain Khadijah Al-Kubra. Nabi pun mengatakan demikian. Ya, enggak ada yang sanggup mengalahkan Khadijah di hati Nabi. Tidak juga Aisyah, tidak juga istri yang lain, enggak. Ya. Ya, Nabi SAW sangat menjaga perasaan daripada Khadijah Al-Kubra. Sayangnya, ketika usianya udah wafat, dan pada waktu itu Nabi sudah berumur 52. Kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian ketika kembali ke Mekah, yang dilihat oleh Nabi adalah kerinduan rumah dulu, bekas Nabi tinggal bersama Khadijah yang mulia. Yang ketemu adalah cuma satu orang, yaitu kawan daripada Khadijah. Kawan. Jadi nenek-nenek banget ya. Kawan Khadijah masih panjang umur. Nabi turun dari untanya, padahal Nabi membawa 124.000 pasukan. Ya, sekaligus dengan senjata. Karena haji juga, siap-siap diserang juga. Kan ini kan penting banget. Terpenting. Tapi Nabi turun dari untanya karena lihat seorang wanita, nenek-nenek. Nabi buka sorbannya, Nabi gelar sorbannya. Duduklah Nabi dengan nenek-nenek itu. Nabi tidak bicara selain mengangguk dan mendengar semua apa yang disampaikan nenek-nenek itu. Tahu antum sekalian? Ini sahabat pada bingung, kok Nabi begitu? Ada siapa ini? Ada raja atau siapa? Ternyata cuma seorang nenek-nenek. Jadi nenek-nenek penting ya, Bu. Nah, Nabi kemudian turun. Nabi ngobrol. Pasukan berhenti semua. Siti Aisyah turun. Karena cuma beliau yang berani menegur, ayo kita melanjutkan perjalanan masuk kota Mekah. Nabi enggak heroin. Nabi cuma bilang, Khadijah, Aisyah, kamu tahu ini siapa? Gitu. Enggak tahu ya Rasulullah. Dia kawannya Khadijah. Bapak Ibu coba dipikirin sejenak. Dengan kawan Khadijah aja, Nabi begitu memuliakannya. Bagaimana dengan Khadijah langsung? Kepikir nggak? Ini kawan Khadijah. Gitu. Yang mulia Siti Aisyah, namanya Siti Aisyah, pencemburu karena mencintai Nabi. Dan ceria gitu ya orangnya. Itu berkata pada Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan yang lebih baik? Maksudnya dirinya. Kan lebih muda. Dan itu udah meninggal. Diganti nih sama Allah. Nabi marah di situ. Dan belum pernah Nabi marah seperti marah itu. Aisyah nangis. Karena dia minta maaf. Jangan macam-macam lah pokoknya lah. Ya, intinya adalah nggak ada orang yang sanggup menggantikan kedudukan Khadijah di hatiku. Ibu bapak sekalian, besok masih saya kupas lagi lebih dalam lagi, satu kali lagi seri tentang kemuliaan daripada Khadijah. Ya, sekarang hari ini sudah harus balik ke hotel. Katanya ada gudeg di sini. Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Tapi jangan lupa Pak, ada pendapat yang mengatakan ayam pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh dibungkus. Baju basah dari Belanda. Nggak usah, saya cuma bercanda. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Insya Allah besok tepat waktu. Insya Allah besok kita sajikan yang terbaru. Kita sajikan agar kita bisa mengikuti. Kenapa sampai Allah kirim salam kepada Khadijah? Ada penyebabnya. Penyebabnya dijelaskan. Kita lanjutkan besok. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Saya melanjutkan perjalanan. Ini hari ke-10, hari ke-3, masjid ke-9. Masjid ke-9 yang kami kunjungi.
ya dalam 3 hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah ini, dan saya Haikal Hasan memohon kepada Allah juga akan mengunjungi kota-kota lainnya. Di Bogor ada Ibu Teti, di Tangerang ada Ibu Nini, di NTT ada Ibu Dewi, ada Ibu Rahmi Indri, di Tangsel ada Ibu Nia, ada Ibu Sri, di Cibitung ada Ibu Ida Royani, di Sentul ada Ibu Rahma, ya, dan semua yang saya nggak sebutkan satu persatu. Di Jonggol ada Haryanti, di mana di Jonggol ada Ibu Haryanti, ya. Di Bandung ada Ibu Suryama, di Bogor ada Ibu Yuria. Bu Yuria nggak pernah kelihatan lagi kecuali cuman gambar hitam ini. Ya, Ibu Eni. Di Cilengsi ada Ibu Vera, dan semua yang saya nggak sebutkan satu persatu. Dokter Ana dari Bogor, Dokter Rima dari Bogor, Dokter Yanti, MKI Pusat, dokter semua ini. Dokter Yani dari Depok, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Maafin. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan sudah bisa menemani kita ya, walaupun tidak lama, dan kita mengingatkan kembali Babe dengan kisah Khadijah Al-Kubra, dan tadi seperti disampaikan oleh beliau, memang begitu agung ya wanita yang paling mulia ini, yang mendampingi perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kisah-kisah beliau bersama Rasulullah tentu menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Setidaknya kita bisa punya panduan untuk bagaimana mempraktekkannya dalam keluarga kita. Walaupun tidak sempurna, tentu kita harus berusaha untuk menjadi Khadijah ya. Dan menjadi Khadijah itu menjadi sebuah kemuliaan tentu, karena akan selalu mendampingi suami, dan dalam perjuangan suka dan duka itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kajian tentang Khadijah insya Allah akan dilanjutkan besok hari, dan masih banyak kisah-kisah lain yang mudah-mudahan tentang Khadijah ini menjadi sebuah cerita yang tidak hanya untuk diri kita, dan juga untuk anak-anak kita, dan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, dan juga mungkin juga saudara-saudara perempuan kita, sehingga apa yang sudah kita dapatkan menjadi sebuah pahala juga bagi kita, karena barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuju kepada kebaikan, menunjukkan orang lain mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang itu. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita ya untuk mengajak jamaah yang lain, saudara-saudara kita, untuk juga bergabung di MKI, untuk ngaji tiap pagi, ngaji tiap malam, dan itu sebuah kenikmatan sesungguhnya, karena orang yang, kata Rasulullah SAW, orang yang menempuh jalan dalam ilmu itu akan Allah mudahkan. Sahallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan dia jalan untuk menuju surga. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup, saya kembali untuk menginformasikan beberapa kegiatan MKI ya. Salah satunya adalah khitanan masal yang akan diselenggarakan tanggal 2 September. Kemudian juga ada terapi ruqyah bersama Ustaz Sahal di tanggal 16 Agustus ini. Silakan catat jadwalnya, dan semuanya tentu berkat dukungan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua ya, karena kegiatan yang kami lakukan adalah semata-mata bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah ikut mendukung kegiatan ini dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah, dan ini adalah infak yang Allah, kita doakan Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik, karena ini adalah bagian dari jalan dakwah kita untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dengan cara berbagai macam program sosial. Salah satunya tadi khitanan masal, kemudian juga ruqyah, pendidikan ruqyah, terapi ruqyah ya untuk kita semua, dan ada berbagai macam kegiatan yang sudah disampaikan juga oleh pengurus. Misalkan alhamdulillah kita sudah punya web ya, yang insya Allah kalau beberapa update dari kajian para ustadz itu akan diresumukan gitu. Mudah-mudahan selain kita dengarkan, juga kita untuk merefresh kembali
ingatan kita tentang kajian dari guru-guru kita, dari Babeh, dari Ustadz Dodi, dari Tuan Guru dan lain sebagainya, dan Ustadz Sahal juga, ada Ustadz Khairul Alam juga, ada juga Ustadz Saifullah. Mudah-mudahan itu upaya kita untuk menjadikan majlis ini menjadi majlis yang berilmu ya, berhikmah, salah satunya dengan kita punya website, alhamdulillah, keluargaindonesia.org, silahkan dicek, silahkan dilihat, ada beberapa yang sudah diposting kayak semua dari kajian-kajian dari guru-guru kita. Kemudian juga di situ ada mushaf juga ya, jadi jamaah sekalian kalau sambil di jalan buka Quran bisa juga diklik di web ini, jadi tidak hanya sekedar web tentang resmi kajian, juga ada berita-berita yang penting yang kita pilih yang bisa kita ikuti, dan juga ada mushafnya, itu yang menarik ya, karena di web ini ada mushaf Qur'annya. Jadi kalau jamaah ibu-ibu misalkan yang sedang berhalangan dan tidak bisa megang mushaf, bisa dengan para ulama dibolehkan untuk megang handphone, di situ yang ada Qur'annya. Jadi alhamdulillah di web Majlis Keluarga ini sudah dilengkapi dengan mushaf Quran, jadi kita sambil baca di jalan gitu ya, atau di mana saja kita bisa sambil baca Quran melalui handphone. Itu juga ada terjemahannya kalau ingin lihat terjemahannya, dan itu adalah sebuah upaya bagi kita semua tentunya untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi silakan ya, kalau ada yang mungkin ingin tahu ayat berapa, surat berapa, tinggal klik, juga bisa di searching gitu ya, seperti Google, untuk bisa mendapatkan ayatnya, suratnya di dalam mushaf itu. Alhamdulillah, ini sebuah upaya kita ya, sudah kerjasama dengan Quran Base, dan ibu-ibu, bapak-bapak, silakan untuk membuka lagi, sekali lagi untuk membuka website kami, MKI, dan ini menjadi sebuah jalan bagi kita untuk lebih bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Dan lagi-lagi kami ingatkan untuk memanfaatkan di pagi hari ini dengan amal-amal soleh yang selain tentu ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, ada tilawah-tilawah yang kita rutinkan, dan juga sedekah yang harus kita rutinkan. Dan sedekah yang dibiasakan di tiap pagi itu tentu sebuah kenikmatan ya, karena kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai Allah, ahabu al-amal ilallah dawamuha wa in qalla, itu karena dawamnya, karena istiqomahnya, karena seringnya, dan itu membiasakan di pagi hari mungkin cuma 10.000, mungkin 20.000, 50.000, atau berapapun yang kita punya. Dan ketika kita membiasakan untuk berinfak dengan cara-cara yang alhamdulillah sekarang sudah punya ada teknologinya ya, dengan lewat GoPay misalkan, atau lewat cara-cara lain yang lebih mudah untuk bisa berinfak di pagi hari dan rutin ya. Alhamdulillah kami mengingatkan diri saya sendiri dan juga semua jamaah untuk memanfaatkan pagi hari ini dengan semua kebaikan, karena itu Rasulullah pernah mendoakan umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dengan doa Allahumma barik di ummati fi bukurihim. Jadi Allah berkahi umatku di pagi harinya. Inilah insya Allah kita bisa selalu istiqamah memanfaatkan pagi hari dengan berbagai macam kegiatan dan amal soleh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada pengumuman lain, Dr. Vicky yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Oke, baik jamaah sekalian, kalau tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan insyaallah besok kita akan kembali belajar meneladani kisah-kisah dari isi-isi Nabi alaihi salatu wassalam. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Allahumma marhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allah